Ya, saat ini kami juga sudah terhubung pemirsa dengan psikolog Mbak Ajeng Rofiando. Mbak Ajeng, kita ingin tahu Mbak Ajeng, sebetulnya apakah orang yang gemar melakukan flexing, pamer harta khususnya, itu ada gangguan kepribadian? Oke, kalau kita bicara perilaku flexing, sebetulnya perilaku flexing ini kan adalah salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi seseorang. Nah, ketika hal tersebut terjadi, saya nggak melihat bahwa itu merupakan suatu gangguan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Tapi lebih kepada memang ada tendensi orang tersebut mencari atensi. Mencari atensinya melalui flexing yang bisa jadi dianggap buruk oleh banyak masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya sebetulnya si perilaku flexing ini bisa jadi lebih kepada kondisi di mana seseorang ingin punya status sosial tertentu yang pada akhirnya membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang Baik, buat orang lain kayaknya kok pamer ya gitu ya, kok baik, nggak sesuai nih dengan apa yang dia miliki gitu. baik. Mbak Ajeng, saya ingin ke Bang Abalin. Kalau Bang Abalin, sejauh ini kan tadi Anda katakan juga harus bijak bermedia sosial, apalagi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan. Nah, tapi sejauh ini yang ada itu baru himbauan-himbauan agar tidak memamerkan kekayaannya begitu. Tapi kan itu bukan akar masalahnya begitu. Akar masalahnya adalah adanya ketimpangan antara profil kekayaan dengan kemudian harta-harta yang mereka tampilkan. Nah, ini apakah Anda merasa perlu adanya perubahan aturan lagi atau pengawasan yang lebih ketat lagi di dalam pemerintahan, karena sudah yang disoroti sudah Kemensesnek nih? Ya, Bang Abalin boleh di unmute lagi? Suaranya belum terdengar. Baik. Adakah orang yang tidak bisa mengakses LHKPN-nya di Republik hari ini? Kan semua bisa diakses. Semua terbuka untuk mengukur antara apa yang dia pamerkan atau apa yang dia publikasikan di media sosial dengan gaji, dengan harta kekayaan, itu transparan di LHKPN, kan terbuka. Betul. Makanya saya selalu bilang, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada datang informasi yang membuat kamu ragu terhadap apa yang dia publikasikan dan apa yang kita lihat dari LHKPN, maka perlu tabayun, check in recheck. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat orang lain itu binasa karena kita mempublikasikan sesuatu yang sesungguhnya tidak benar. Atau kita tidak melakukan cross check, kemudian kita memframing, kita membuli orang. Kalau seperti hari ini kan bagaimana coba? Makanya saya selalu percaya dengan media mainstream, saya selalu percaya dengan TV One, saya selalu percaya dengan FIFA Online. Karena mereka dalam memberitakan satu perkara itu tidak langsung diberitakan begitu. Kalau sekarang kan dari gadget kita kan siapa saja bisa membuat berita sesuka hati mereka dan kemudian menganiaya orang. Di situ perkaranya. Kita perlu memberikan pendidikan kepada orang lain. Makanya Bang, saya senang sekali. Sepakat Bang, semua mungkin harus dididik Bang. Pengguna internet juga mungkin harus literasinya, nggak perlu jadi detektif. Nggak perlulah jadi detektif di media sosial begitu Bang. Tapi setidaknya Bang, kita ingin tahu, kita bukan dari golongan dari kaum yang berada di lingkungan institusi pemerintahan begitu, baik saya ataupun juga Alfat. Tapi apakah ada mungkin katakanlah pelatihan kepada para istri-istri pejabat untuk bagaimana mereka bersikap untuk menampilkan seperti apa yang harus mereka tampilkan, baik itu di depan publik ataupun juga di media sosialnya. Apakah selama ini ada Bang? Karena kan kalau kita lihat kan ada beberapa kasus seperti ini juga, istri pejabat yang hobinya flexing-flexing Bang. Apakah ada pendidikan itu sebelumnya di awal? Dan menurut Abang kalau nggak ada, penting nggak sih pendidikan kayak gitu? Tidak, makanya dari dulu itu kita suka atau tidak suka, dulu ada ibu-ibu Dharma Wanita itu, zaman Pak Harto itu satu organisasi penting yang bisa mengakomodir pikiran, paham, dan beberapa karakter-karakter dari para orang-orang yang berada di sekitar mereka yang memiliki pangkat, kedudukan, jabatan, apakah istri, apakah anak, ponaan, atau orang yang tinggal di rumahnya. Jadi sebetulnya siapapun dia, kan tergantung dari kita nih, kita sebagai kepala rumah tangga, laki-laki, apa dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari kita untuk terus mengabarkan
bagaimana cara mereka ada di ruang publik, bagaimana mereka ada di tengah-tengah komunitasnya, dari sisi-sisi sosialnya, kemasyarakatan, dan lain-lain. Sebetulnya itu kalimatnya. Tetapi saya juga mau katakan bahwa tadi benar Mbak Devi, saya senang sekali ya keterangannya luar biasa. Di era digitalisasi ini memang kita semua harus benar-benar arif. Tidak saja kita ikut serta, tapi kita sama-sama juga harus bisa saling mengingatkan dan memberikan pembelajaran kepada orang lain, termasuk dialog kita petang ini penting untuk memberikan pembelajaran kepada orang lain. Oke, saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, dengan adanya fenomena seperti ini, Mbak Devi merasa apa yang dilakukan oleh akun-akun tertentu yang kemudian mengungkap hal-hal semacam ini perlu dilakukan atau tidak? Apa kalau tadi Mbak Ngabalin mengatakan jangan dipublis dulu kalau belum ada kebenarannya, tapi kemudian tidak akan disorot kalau tidak viral kalau sekarang begitu? Gini Mas, balik tadi ke persoalan mendemonstrasikan kekayaan. Sebagai informasi saja, masyarakat timur bukan hanya Indonesia, tapi juga China, Korea, Jepang, dan sebagainya, itu memang punya kecenderungan seperti itu. Makanya sampai ada penelitian yang menunjukkan justru bahwa barang-barang mewah itu lebih banyak laku itu di kawasan Asia, bahkan dibandingkan di Eropa, gitu ya. Karena masyarakat Asia itu adalah masyarakat komunal, di mana kita mengenal yang namanya hierarki sosial. Gitu. Okay. Nah, tapi kemudian memang gara-gara 2020 lalu kita semua kan mendadak digital. Iya. Kita lupa bahwa hidup di ruang digital itu sama dengan hidup di ruang offline. Untuk hidup sempurna dan aman, itu nggak cukup cuman punya keterampilan foto-foto, edit-edit, tapi harus punya etika, budaya, dan juga keamanan. Ini Presiden sudah meluncurkan sebenarnya 2021 lalu dengan gerakan yang namanya Makin Cakap Digital. Tapi memang butuh waktu masyarakat untuk belajar. Persoalan demonstrasi kekayaan bukan hanya persoalan simboliknya, tapi ada urusannya dengan keamanan. Ya. Bahaya sekali di mana sekarang semua penjahat juga pindah ke ruang digital. Ketika kita mendemonstrasikan sesuatu yang mengundang niat orang lain untuk melakukan kejahatan, disinilah sebenarnya malah petaka utamanya, gitu. Nah, ini yang memang kasus-kasus belakangan ini penting untuk menjadi refleksi bagi kita semua bahwa kita perlu sadar apa yang sudah ditampilkan di ruang digital selamanya tidak akan pernah hilang. Kita bahkan bisa almarhum, tapi data kita tidak akan pernah almarhum. Nah, oleh karenanya kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita tinggalkan di ruang digital ini sesuatu yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia tentu saja yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Untuk kemudian pihak-pihak akun yang memviralkan ini, apakah memang harus tetap dilakukan atau ada tindakan-tindakan yang harusnya ada jalurnya atau bagaimana menurut Mbak Devi? Ini kan bagian dari kontrol sosial. Justru Mas, saya malah optimis ke depannya dengan kejadian ini semua orang itu akan berlomba-lomba memastikan dirinya orang baik. Karena sekarang dengan era digital sudah tidak bisa lagi Anda casingnya misalnya A, tapi ternyata di belakang perilaku Anda B. Sekarang tidak bisa. Jadi Anda harus memastikan antara kehidupan apa yang Anda tampilkan dengan yang ada di belakang panggung itu tetap sama. Karena tadi CCTV sosial itu sudah mengepung kita semua setiap harinya. Baik, kita jeda dulu karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.